Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, musim berubah, tapi sebenarnya isi dunia ini itu-itu saja. Dia makhluk yang biasa-biasa saja, tapi karena ibadahnya banyak, maka dia sejajar, selevel, setara dengan para malaikat. Lalu kemudian Allah memerintahkan semua malaikat bersujud kepada Adam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah wahai para malaikat kepada Adam. Fasajadu, semua bersujud, illa iblis, kecuali dia tidak mau bersujud kepada Adam. Dia bukan malaikat. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Dia bukan malaikat. Yang diperintahkan bersujud kepada Adam adalah malaikat. Lalu kenapa dia ikut bersama malaikat? Karena ibadahnya hebat. Tapi kemudian dalam hatinya ada rasa hasad, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang melihat Adam mendapatkan nikmat. Sakit hatinya melihat Adam, makhluk yang baru saja diciptakan, mengapa tiba-tiba dia lebih mulia? Allah bertanya kepadanya, bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Allah hanya ingin memberitahu kepada siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adama idh amartuk? Kenapa kau tak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan semua malaikat bersujud? Bangkit egonya. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih agung, aku lebih mulia daripada dia. Hari berganti, musim berubah, cerita belum selesai. Maka Allah ciptakan makhluk yang baru bernama Habil. Habil lahir dengan kembaran yang biasa-biasa. Kabil lahir dengan kembaran yang cantik jelita. Maka tidak boleh menikah dengan saudara kandung satu kembaran. Menikah dengan orang lain, belum ada makhluk lain. Yang ada hanya Adam, Hawa, Kabil dan Habil. Maka ketika diperintahkan Allah untuk menikah silang, kembaran Kabil menikah dengan kembaran Habil, maka saat itulah egonya datang, melawan dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa aku mesti menikah dengan kembaran Habil? Kenapa aku tidak menikah dengan kembaranku yang lebih cantik, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih rupawan? Melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil batu besar, dia timpakan ke kepala Habil. Apa kata Habil?
la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kau timpakan batu besar itu ke atas kepalaku, wahai saudaraku Kabil, aku tidak akan membalas. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membalas bukan karena dia lumpuh, dia tidak membalas bukan karena dia lemah. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita berlanjut. Kabil khilaf, Kabil silap, Kabil membunuh Habil. Setelah dia membunuh saudaranya itu, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka sejak itu, siapa saja yang membunuh di atas dunia ini, Kabil mendapat limpahan dosa jariah, karena dialah sumber inspirasi pembunuhan pertama kali, dan dia dianggap membunuh semua manusia. Lalu kemudian selesaikah cerita di atas dunia? Tidak. Cerita itu berlanjut. Kabil sang pembunuh pertama itu ternyata merasa lemah. Dia tidak tahu bagaimana cara menanam, mengkebumikan Habil. Faba'afallahu ghuraban liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah kirimkan seekor burung gagak memberikan contoh bagaimana mengubur saudaranya. Kabil mengamati, oh begitu ternyata cara mengubur. Akhirnya dia pun menguburkan Habil, dan dia termasuk orang yang menyesal. Sejahat-jahatnya Kabil, dia masih membunuh dan dia mengubur saudaranya. Sejahat-jahatnya Kabil, dia membunuh dan setelah itu dia menyesal. Tapi anak cucu Kabil lebih kejam. Sesudah membunuh, dia tidak ikut menguburkan. Sesudah membunuh, dia justru membuat fitnah. Setelah membunuh, tak ada rasa menyesal dalam hatinya. Karena jabatan, karena kekuasaan, karena dunia yang hanya setengah sayap nyamuk. Dunia belum selesai. Dunia terus berlanjut dengan cerita-cerita yang baru. Hari berganti, musim berubah. Datanglah seorang laki-laki yang gagah perkasa. Semua dunia tunduk di bawah tapak kakinya. Dan dia berkata, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Sampai pada puncak kekuasaan dia berkata dalam hatinya, akulah Tuhan. Dan setelah itu dia bertanya, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Semua orang takut kepadanya. Semua orang bersimpuh sujud. Tak ada satupun makhluk yang berani menjawab, ada dia, Allah selain engkau. Yang berani hanya seorang laki-laki bernama Ibrahim alaihissalam. Untuk menyembah Tuhan yang besar bernama Namruz itu, maka dibuatlah patung-patung berhala sebagai perantara. Ibrahim alaihissalam walaupun sendiri dia gagah berani, karena dia merasa bersama dengan Allah. Semua makhluk kecil di hadapannya. Jika kau bersama dengan Allah, maka kebesaran Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hati. Ketika penduduk kampung pergi memetik hasil kebun, Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala sembahan perantara antara rakyat dengan Tuhan Raja Namruz yang gagah perkasa itu. Setelah pulang mereka tahu, tanpa mencari orangnya mereka sudah tahu, karena memang kebenaran hanya dipegang satu orang. Mudah menuduh, mudah mencari fakta dan data, karena memang hanya satu yang berani berkata benar. Mereka tangkap Ibrahim, mereka tanya, mereka interogasi, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang mudah melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami, menghancurkan patung-patung kami, meluluhlantakkan berhala-berhala kami? Ibrahim dengan ringan menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza.
Yang melakukan ini bukan aku. Yang melakukan ini patung yang paling besar. Ibrahim menggantungkan kampak di leher patung besar itu. Kata Ibrahim, fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau kalian tidak percaya, tanyalah patung-patung itu. Kalau memang mereka bisa menjawab. Ibrahim sedang menggunakan akalnya. Kalian sembah patung yang tak bernyawa, tak dapat berkata-kata, sedangkan membela dirinya saja dia tidak mampu, apalagi membela kalian. Menolak mudarat dari dirinya saja dia tidak sanggup, apalagi menolak mudarat dari kalian. Ternyata orang yang punya kekuatan itu otaknya lemah, fisiknya kuat, tapi otaknya tidak mampu menjawab argumentasi Ibrahim alaihissalam. Memang sudah menjadi tradisi orang dari dulu, kalau kalah otaknya, ototnya akan bangkit. Mereka kumpulkan kayu-kayu kering, harriquhu, bakar dia. Karena kalau kita ajak berdebat, kita ajak menggunakan pikiran, kita tidak akan pernah menang. Inilah masanya kita pakai kekuasaan, kita pakai kekuatan kita, bakar dia, habisi dia, bunuh dia, supaya tenang kita di atas muka bumi ini. Mereka kumpulkan api, mereka bakar Ibrahim alaihissalam. Di situ datang pertolongan Allah. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman, jadilah engkau sejuk dan selamat ala Ibrahim. Maka sifat api yang membakar berubah menjadi menyelamatkan. Mukjizat pertolongan itu datang di akhir cerita. Masa Hakabil sudah selesai, masa Namrus sudah habis, tapi dunia masih mendatangkan cerita-cerita baru. Maka datanglah seorang yang membangun peradaban dunia, bahkan salah satu peninggalannya sampai hari ini menjadi salah satu keajaiban dunia. Lalu kemudian suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat anak kecil menarik mahkota dari kepala. Dia terbangun, dia tersentak, dia terkejut. Dia kumpulkan para pembisik penasehatnya. Hai para penasehat, malam tadi aku bermimpi ada anak kecil menarik mahkotaku. Apa takwil arti makna mimpiku ini? Kata penasehatnya, tahun ini lahir sesosok anak bayi dan dia akan merampas kekuasaanmu. Laki-laki itu bernama Fir'aun. Dia merampas kekuasaanmu, Fir'aun. Fir'aun ketakutan. Takut Fir'aun hanya 10%. Ketakutannya lebih gila setelah mendengar pembisik-pembisiknya. Ternyata Fir'aun yang gagah perkasa itu ketakutan bukan dengan sosok jasad tubuh manusia. Dia takut dengan mimpi melihat anak kecil. Melihat anak kecil dalam mimpi pun dia takut. Bayangkan ketakutan di ambang batas ketakutan manusia. Hari berganti, musim berubah. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Semua anak-anak kecil yang dikhawatirkan akan menjadi orang besar, yang ditakutkan akan merampas kekuasaan, mengambil mahkotanya, bunuh. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki potong, sembelih, bunuh, habisi. Anak perempuan biarkan, karena mereka tidak akan melawan. Tapi Allah punya cerita begitu indah. Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaih, kalau kau takut anakmu itu akan disembelih, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wa la tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaik, nanti kami akan kembalikan dia kepada engkau, wa ja'iluhu minal mursalin, kami jadikan dia salah satu dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang kami utus. Apa yang terjadi kepada Musa alaihissalam? Musa selamat. Dipukulkannya tongkatnya kataudil azim, dua sisi sungai Nil menjadi bukit yang besar. Lewatlah 600.000 orang Palestina
menuju bumi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa yang terjadi pada Fir'aun? Falamma adrakahul gharaku, tenggelam dia. Di saat tenggelam itulah baru dia tersadar, barulah dia tahu, dan dia mengaku amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhan yang ditembah oleh Nabi Musa dan Harun. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi, Allah hanya menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah hanya menerima taubat seorang hamba qabla an yugharghir, sebelum gharah-gharah. Kalau sudah gharah-gharah, nyawa di tenggorokan, tertutuplah pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun hanya takut pada mimpinya, tapi orang zaman modern lebih gila. Dia takut pada mimpi orang lain. Orang lain pun tidak boleh bermimpi, mimpi pun dilarang. Aneh bin ajaib, tapi memang begitulah manusia. Selesaikah cerita dunia? Belum. Hari berganti, musim berubah. Berjalanlah Nabi Isa alaihi salam di tengah pendeta Yahudi. Nabi Isa bertanya, wahai para pendeta Yahudi, mengapa ikan ini mati? Mengapa ikan ini busuk? Kata mereka, karena ikan ini sudah mati, maka dia jadi busuk, dia berulat, dia dikerubungi lalat. Kata Nabi Isa alaihi salam, ikan ini busuk bukan karena dia mati, tapi karena garam tidak asin lagi. Tersinggung pendeta-pendeta Yahudi. Dikatakan bahwa dia mati, buktinya ada ikan yang tidak busuk. Lalu kenapa ikan itu membusuk berulat? Karena garam tidak asin lagi. Yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam, garam tidak asin adalah ulama-ulama yang jahat, yang tidak lagi bisa menyelamatkan umat dari lalat, dari ulat yang membusukkan ikan. Tersinggung pendeta Yahudi, marah mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Tentara menangkap Nabi Isa alaihissalam. Ada satu di antara murid itu yang menjadi pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Hanya karena dengan 300 keping uang emas dia hilangkan kehormatan dirinya. Allah membantah, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil menangkap Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah murid pengkhianat. Seorang pengkhianat hukumannya hanya layak untuk mati di palang salib. Itu yang terjadi. Hari berganti, musim berubah, cerita dunia belum berganti. Masih antara kebaikan dengan keburukan. Datanglah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sayang kepadanya. Mereka yang menggelarnya Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang dermawan. Ketika dia menjadi nabi, mereka bingung mau memperoloknya dengan apa. Karena 40 tahun hidup bersama mereka, mereka yang menggelarnya orang baik, mereka yang menggelarnya orang jujur. Namanya Muhammad, terpuji. Gelarnya Al-Amin, jujur dan amanah. Muhammad Al-Amin. Maka mereka bingung untuk merubahnya. Di mana makhluk yang terpuji dan amanah itu? Sebusuk-busuk hati mereka, sejahat-jahatnya mulut mereka, mereka tetap mengatakan, di mana orang terpuji dan amanah dan jujur itu? Karena memang dari kecil mereka menggelarnya Al-Amin. Kesombongan dan keangkuhan mengalahkan hati nurani mereka. Akhirnya mereka memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memenangkannya. Kalau sudah Allah memenangkan engkau, la ini jitama'atil ummatu, berkumpul orang satu dunia, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memudaratkanmu, untuk membunuhmu, untuk memenjarakanmu, untuk mencabut nyawamu, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali memang sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kau mati syahid. Kalaupun kau terluka, kalaupun kau terpenjara,
maka kau tetap mulia dalam catatan para malaikat. Mereka tetap hina karena mereka memperturutkan hawa nafsu dan melawan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhirkah cerita dunia? Belum. Kita tinggal memilih apakah masuk dalam kelompok Adam atau kelompok iblis, apakah ingin masuk dalam kelompok Habil atau menyatu dengan kelompok Kabil, apakah ingin bersama Namrus atau justru berpegang kepada Ibrahim, apakah ingin bersama Fir'aun atau ingin bersama Musa, apakah ingin bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bersama di neraka jahanam bersama Abu Jahal, Abu Lahab dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.